Striker Australia ini meledek timnas Indonesia atau menghibur diri ya? Dia bilang begini. Adam Taggart, striker timnas Australia, menganggap Indonesia sebagai negara yang sedang mengejar kesuksesan Australia di Piala Dunia. Timnas Australia rupanya belum menganggap timnas Indonesia sebagai lawan sepadan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Memang secara historis, tim Garuda memang harus diakui terlihat sebagai kurcaci ketimbang prestasi Australia di Piala Dunia. Tim Kanguru tercatat 6 kali lolos ke Piala Dunia, dengan capaian terbaik menembus babak 16 besar pada edisi 2006 dan 2022. Bandingkan dengan Indonesia, yang hanya 1 kali lolos, itu pun saat masih bernama Hindia Belanda pada 1938. Namun di kualifikasi edisi sekarang, Indonesia membuktikan diri bisa bersaing dengan tim papan atas Asia. Dalam 6 pertandingan pada putaran ketiga kualifikasi, tim asuhan Shin Tae-yong mampu mengumpulkan 6 poin untuk duduk di peringkat 3. Capaian tersebut hanya berjarak sebiji poin dari Australia di peringkat 2. Pada pertemuan pertama di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Indonesia juga mampu mengimbangi Australia dengan skor 0-0. Atas hasil inilah semestinya Australia bisa melihat fakta terbaru sepak bola Indonesia. Apalagi kini skuad upgrade Indonesia bakal ditangani pelatih yang lebih memahami karakteristik pemain naturalisasi, Patrick Kluivert. Striker Australia, Adam Taggart, menyatakan Indonesia sebagai negara yang dulu tertinggal tetapi kini berniat mengejar. Sebagai negara, mereka tentu saja berkembang, ujar Taggart di laman resmi Soceros. Saya terkesan dengan terakhir kali kami bertemu mereka di kandang mereka, 0-0 di GBK, kenangnya. Taggart bisa jadi akan menjadi starter pada laga ini, mengingat tidak dipanggilnya striker lawas Mitchell Duke. Jika Australia diibaratkan sebagai kanguru, maka Indonesia dianggap sebagai Garuda yang sedang mengejar ekornya. Mereka tentu saja negara yang sedang mengejar kami, ucap mantan penyerang Fulham itu. Pada tahap ini memang akan selalu seperti itu, Anda akan punya orang-orang yang mengejar ekor Anda. Ini adalah peluang besar bagi kami sebagai tim untuk menancapkan kuku di grup ini dan memastikan kami mencoba dan berhasil dari grup itu, ujarnya. Di level klub, Taggart menjalani musim sulit bersama Perth Glory yang baru saja dilompati klub milik orang Indonesia Brisbane Roar di dasar klasemen A-League. Pada laga terakhir sebelum jeda internasional, Perthnya Taggart keok 1-3 dari Brisbane Roar. Penyerang Indonesia Rafael Struijk hanya duduk di bangku cadangan pada laga tersebut. Patrick Kluivert berbicara soal kualitas permainan timnas Indonesia setelah perdana melatih untuk pertandingan melawan Australia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ini adalah latihan pertama Patrick Kluivert bersama anak asuhnya sejak ditunjuk menjadi pelatih. Inilah yang membuat banyak netizen Indonesia ragu apalagi track record yang kurang meyakinkan. Tapi saat ini, timnas Indonesia sedang berada di Sydney, Australia untuk pertandingan krusial itu. Siap atau tidak pertandingan antara timnas Indonesia melawan Australia digelar di Sydney Football Stadium, Kamis ini. Patrick Kluivert telah memimpin latihan perdana timnas Indonesia jelang laga tersebut di Stadion Netstrata Jubilee, Selasa. Pelatih asal Belanda itu mengakui kualitas permainan timnas Indonesia. Ia puas dengan sesi latihan perdananya bersama skuad Garuda. Kesan pertama saya sangat baik, kata Patrick Kluivert dilansir dari laman PSSI. Kami melakukan serangkaian latihan umpan dan permainan penguasaan bola. Saya melihat kualitas dalam permainan mereka. Saya sangat senang dengan sesi latihan pertama ini, ujarnya. Ia juga senang dengan aliran bola dan kecepatan yang dimiliki pemain. Ya, mereka memang menjalani penerbangan yang panjang,
Tetapi mereka tetap dalam kondisi bugar dan terlihat enjoy dalam berlatih, kata Patrick Kluivert. Cara mereka mengalirkan bola menunjukkan pertanda yang baik serta kecepatan yang bagus. Saya sangat senang dengan latihan pertama ini, ujar ex-pemain Barcelona itu. Kluivert pun optimistis bahwa timnas Indonesia bisa mencuri 3 poin dari Australia. Kami datang ke sini untuk mendapatkan hasil yang baik, dan hasil yang baik berarti kemenangan. Tentu saja, ini akan menjadi pertandingan yang sangat sulit, tetapi saya yakin kami bisa meraih hasil yang positif, kata ex-pelatih timnas Curaçao itu. Pernyataan yang cukup mengejutkan bagi saya, meski dia merasa optimis akan meraih 3 poin. Jawaban normatif yang disampaikan ke awak media terasa kurang meyakinkan. Sebagaimana kita ketahui untuk melawan Australia, Patrick Kluivert membawa 29 pemain. 4 di antaranya adalah pemain naturalisasi baru, Ulla Romeni, Dean James, Joey Pelupesi, dan Emil Audero Mulyadi. Ulla Romeni kemungkinan akan menjadi starter di lini depan untuk mengisi pos Ragnar Oratmangoen yang harus absen karena akumulasi kartu kuning. Selain Ragnar Oratmangoen, Justin Hubner juga absen dengan alasan yang sama. Nilai pasar pemain timnas Indonesia lebih mahal dari Australia. Kedua akan bertemu pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Kamis sore. Duel kedua tim diprediksi akan berjalan sengit sejak menit awal karena kemenangan akan menentukan jalan mereka saat ini. Berada di posisi kedua, Australia dalam ambisi untuk menang di depan supporter sendiri. Dari sisi lawan, Indonesia akan berjuang keras untuk membuat kejutan setelah mendapatkan tambahan kekuatan untuk laga ini. Pada kualifikasi Piala Dunia 2026 profil kedua tim dalam kondisi yang berbeda. Timnas Indonesia datang dengan kekuatan 29 pemain dengan rata-rata umur 25,5 menurut laman penyedia data transfer market. Socceroos dengan 26 pemain memiliki rata-rata umur yang lebih senior yakni 28,8 tahun. Secara ranking FIFA posisi kedua tim cukup berbeda karena Indonesia berada di posisi 127 dan Australia pada peringkat 26. Menariknya, pasukan Patrick Kluivert memiliki nilai pasar lebih mahal yakni 634,86 miliar. Australia diprediksi membawa skuad yang memiliki nilai pasar 412,81 miliar. Sementara itu, Indonesia memiliki 3 sosok yang membuat nilai pasar pemainnya semakin mahal. Di posisi pertama ada pemain FC Twente, Mees Hilgers yang diprediksi memiliki nilai pasar 156,43 miliar. Selanjutnya, ada pemain baru Emil Audero yang berkarir untuk Palermo FC dengan 86,91 miliar rupiah. Pada posisi ketiga ada pemain yang membela FC Copenhagen, Kevin Dix, yang ditaksir memiliki nilai pasar 78,22 miliar. Dari sisi lawan Aiden O'Neill dari Standard Liège menjadi pemain termahal Australia dengan nilai pasar 52,14 miliar rupiah. Posisi kedua ada kiper Racing Club de Lens, RC Lens, dengan harga 43,45 miliar. Pemain Ipswich Town, Cameron Burgess menjadi pemain termahal ketiga Socceroos dengan harga 43,45 miliar. Tentunya, nilai pasar tidak menjadi indikator bahwa timnas Indonesia akan lebih superior di laga besok. Namun, ini menjadi sinyal positif karena Patrick Kluivert akan memiliki pemain yang diakui kualitasnya di dalam tim. Patrick tentu akan coba memaksimalkan semua pemain yang ada untuk bisa mendapatkan hasil maksimal. Apalagi, dia tidak memiliki waktu untuk melakukan uji coba dan Socceroos akan jadi laga debutnya.